Halo warga Jakarta, kembali lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Selasa 25 November 2025. Saya Robi Cahyadi siap menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang dan gelombang sedang di wilayah DKI Jakarta. Kecepatan angin diperkirakan 20 hingga 25 knot di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Masyarakat diimbau waspada terhadap dampak pohon tumbang, papan reklame roboh, serta kerusakan bangunan non-permanen. Nelayan juga diminta mengatur jarak sandar kapal untuk mengantisipasi gesekan. Kemudian informasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke Berlin dan Munich, Jerman hingga 30 November 2025. Di Jerman, Pramono memiliki agenda utama menjadi keynote speaker di Asia Berlin Summit. Pramono membawa 3 mandat, termasuk diplomasi kota, kerjasama pendidikan vokasi, dan eksplorasi inovasi Smart City. Kunjungan ini menempatkan Jakarta sebagai kota global yang siap bermitra dalam ekosistem teknologi. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Paralel dengan hal tersebut, Pemprov DKI juga telah menyediakan beragam saluran pengaduan, baik offline maupun online. Bahkan pos pengaduan telah ada di 44 titik kecamatan dan RPTRA. Dinas PPAPP DKI Jakarta mencatat hingga November 2025 ini, total ada 2024 laporan kekerasan perempuan dan anak. Kenaikan ini mengindikasikan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk daerah penyangga. Total sebesar 385 miliar rupiah dikucurkan kepada pemerintah kota dan kabupaten Bekasi sebagai tindak lanjut kerjasama pengelolaan sampah. Alokasi dana ini diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD DKI Jakarta, Michael Rolandi Kesnanta Brata, saat konferensi pers APBD 2025 di Balai Kota Jakarta. Menurut Michael, dana bantuan ini dimasukkan dalam pagu belanja transfer Pemprov DKI Jakarta. Lydia, memang kita untuk tahun 2025 ini teralokasi anggaran bantuan keuangan. Bantuan keuangan ini ada di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Kita punya perjanjian kerjasama dalam hal pengelolaan sampah Bantar Gebang. Jadi ini dalam menindaklanjuti PKS tersebut, kita memberikan bantuan masing-masing kepada kota dan kabupaten. Seingat saya angkanya 380 miliar untuk Kota Bekasi dan 5 miliar untuk Kabupaten Kota Bekasi. Kabupaten, iya. Michael menjelaskan anggaran bantuan ini disalurkan sebagai kewajiban DKI Jakarta sesuai perjanjian kerjasama terkait pengelolaan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Mengingat kawasan tersebut merupakan lokasi utama pembuangan sampah dari wilayah DKI Jakarta yang membutuhkan biaya kompensasi dan pengelolaan yang besar. Bantuan keuangan ini memastikan bahwa kerjasama antara Jakarta dan Bekasi dalam hal pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemprov DKI Jakarta telah memulai kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan mendorong tindakan nyata untuk menghapus kekerasan berbasis gender. Kampanye tahunan ini berlangsung mulai tanggal 25 November hingga 10 Desember 2025 bersamaan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan,
Kampanye ini bertujuan mendorong tindakan nyata untuk menghapus kekerasan berbasis gender. Memang tidak ada cara lain, kita harus bekerja sama melakukan perbaikan-perbaikan ini. Kami sebagai pemerintah tentu memberikan fasilitator, tapi tentu saja kegiatan ini harus berangkat dari masyarakat, karena masyarakat sendiri akan mengalaminya. Rano juga menyinggung kasus perundungan terbaru di sekolah dan menegaskan agar dinas terkait segera mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terulang. Rangkaian kampanye ini akan berlanjut dengan penempelan stiker anti kekerasan di armada Transjakarta, roadshow kampanye di 4 wilayah kota, dan puncak acara akan ditutup melalui acara Jakarta Penuh Warna pada 21 Desember mendatang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Memasuki musim penghujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan asuransi bagi masyarakat yang terdampak kerugian akibat pohon tumbang, korban luka, kerusakan kendaraan maupun bangunan dapat mengklaim asuransi ini tanpa dipungut biaya. Bagaimana pengajuan dan syaratnya? Simak informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 26 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Wilayah yang berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Kita akhiri program Berita Jakarta hari ini. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saya Rub Cahyadi, sampai jumpa.